Selamat pagi, salam saudara. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali ingin melaksanakan ibadah online, kami berharap saudara di rumah juga diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari saudara, siapkan hati saudara untuk kita bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Kita menyembah Tuhan. Kita buka hati kita, karena Tuhan hadir di tempat saudara.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya Tuhan. Kemuliaan terjadi di tempat ini. Engkau yang menyembuhkanku, Engkau yang memulihkanku, Engkau yang melepaskanku Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu, terima kasih buat keajaiban-Mu. Biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Kau bekerja terus Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu buat pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Kami yang berbuka dan haus akan Engkau Tuhan. Kami ingin lawatan-Mu, kami ingin Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Lama-lama sekarang lama-lama ya lama-lama. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau hadir di setiap pribadi lepas pribadi. Kau hadir di setiap jemaat demi jemaat satu persatu Tuhan. Kami ingin lawatan-Mu Tuhan. Kami ingin tuntunan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami ingin memuji Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami ingin rasakan mujizat-Mu terjadi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya,
tuntun kami Tuhan. Roh Kudus tuntun kami. Nyatakan keajaiban-Mu Tuhan. Haleluya. Nyatakan kehebatan-Mu Tuhan. Haleluya. Nyatakan keajaiban-Mu Tuhan. Nyatakan keajaiban-Mu pribadi lepas pribadi buat jemaat-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami merasa Tuhan, bahwa kami kecil, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus menuntun hidup kami. Kami serahkan Bapa ibadah pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang mengutuskan kami, mengurapi kami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi. Urapi saudara-saudara kami yang saat ini ada di rumah. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami ingin Tuhan dipulihkan. Kami ingin melihat kuasa-Mu Tuhan. Kami ingin melihat mujizat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara yang di rumah, saudara bisa bangkit berdiri. Kita lebih lagi memuji Tuhan dengan semangat. Kita bersukacita karena kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan, keajaiban Tuhan. Haleluya. Terbayang kebesaran-Mu
Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa duduk kembali. Kita sementara akan terima firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk firman itu masuk dalam hidup kita. Firman itu menjadi rema, menjadi penuntun, sehingga kita tidak salah langkah. Puji Tuhan, haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa merubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Haleluya. Doa mengubah segala sesuatu. Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Mungkin kenyataan hidup kami sekarang tidak enak, perasaan kami tidak enak, tapi Kau jaminan Tuhan, Kau yang menghiburku, Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang memberikan kelegaan, Kau yang menyembuhkanku, Kau yang memberikan kekuatan kepadaku Tuhan.
Doa bisa mengubah segala sesuatu. Doa yang ditujukan kepadamu Tuhan, sesuatu pasti terjadi dengan iman kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah walaupun secara daring, tapi kami percaya bahwa dimanapun kami berhimpun, Tuhan hadir tengah-tengah kami dan sedia memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan senang dengan puji-pujian kami. Dan pada kesempatan ini pula juga kami rindu untuk mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu juga akan menjadi penuntun bagi hidup kami, menjadi penolong dalam setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi, supaya firman-Mu memberikan terang bagi kami ya Bapa. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Kami percaya kebenaran ini akan memberkati hidup kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam pimpinan Roh Kudus saja. Biar urapan Allah terjadi di atas hamba-Mu dan juga di atas kami semua yang sedang mendengarkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai pada akhirnya hanya ke dalam pimpinan Roh Kudus. Kami peraskan doa kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, saya senang bisa kembali bersama-sama walaupun secara daring, secara online, tapi kami percaya dimanapun Bapak Ibu berada, baik di rumah maupun tempat-tempat yang lain, ketika Bapak Ibu mengutamakan Tuhan, mengambil waktu untuk beribadah, hidup saudara akan diberkati. Nah, pada bulan ini, tema untuk ibadah-ibadah, untuk pemberitaan firman yang kita lakukan adalah kerinduan akan kuasa Allah. Ya. Sehubungan dengan tema tersebut, maka pada pagi hari ini saya akan memberikan judul untuk khotbah ini, yaitu kuasa Allah membuka pintu mujizat bagi kita. Kuasa Allah membuka pintu mujizat bagi kita. Teks firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari pembacaan kita mendapati bahwa dalam perikop ini, Markus sedang mengisahkan kejadian yang nyata ketika Tuhan Yesus ada di Yeriko. Nah, saat itu di pinggir jalan ada seorang yang buta sejak lahirnya yang bernama Bartimeus. Dia mengharapkan terjadinya perubahan di dalam dirinya melalui Tuhan Yesus. Dan akhirnya di sini dalam cerita dari firman Tuhan ini dijelaskan bahwa Bartimeus akhirnya mengalami kuasa Allah. Mujizat terjadi dan matanya yang buta disembuhkan oleh Yesus
sehingga dia bisa melihat. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, bagi sebagian orang beranggapan atau orang percaya beranggapan bahwa kuasa Allah itu hanyalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak real. Bahkan ada yang beranggapan bahwa mujizat pun dianggap hanya terjadi pada zaman ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Atau kuasa Allah hanya dianggap sebagai dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk slogan atau tulisan, dan bahkan hanya sebuah khotbah yang menarik. Tetapi harus kita ketahui dan kita sadari bahwa kerinduan Yesus Kristus adalah untuk menyatakan kuasanya bagi kita sebagai orang-orang percaya. Untuk menyatakan kuasanya bagi orang-orang percaya, serta bagi mereka juga yang menghadapi hal-hal yang dianggap sulit dan sesuatu yang mustahil dalam hidup mereka. Ada banyak masalah yang tak terselesaikan. Ada penyakit yang tak dapat disembuhkan. Ada hati yang kecut dan tawar, serta kehidupan yang terpisahkan dari Allah. Dan hal-hal seperti itulah yang sebenarnya memerlukan campur tangan Yesus di dalam menyelesaikan sesuatu. Dan hal campur tangan Yesus itulah yang disebut juga dengan mujizat. Untuk masuk ke dalam pintu mujizat yang sudah dibuka oleh Allah sendiri, sebenarnya dia merindukan bahwa manusia itu akan mempergunakan hidup kerohaniannya untuk masuk ke dalam dimensi mujizat tersebut. Sekarang pertanyaannya, apa yang ada dalam diri Bartimius? Dan apa saja yang dilakukan oleh Bartimius sebagai seorang yang merindukan kuasa Allah bekerja, sehingga pintu mujizat itu terbuka dan menjadi nyata dalam hidupnya, serta mengubah penyakitnya dari kebutaan menjadi melihat. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di sini sekurang-kurangnya kita akan mendapatkan 4 hal yang penting yang berkaitan dengan apa sebenarnya ada di dalam diri Bartimius dan bagaimana sikap Bartimius itu sendiri. Hal yang pertama, Bartimius memiliki keyakinan akan sebuah kemenangan. Bartimius memiliki keyakinan akan sebuah kemenangan. Bartimius telah menderita kebutaan selama bertahun-tahun dan tidak ada seorang pun yang sanggup dan mampu untuk mengubah keadaannya. Tetapi Bartimius tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh keputusasaan. Ia telah membangun keyakinannya bahwa suatu saat nanti ia akan mengalami sebuah kemenangan. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, kemenangan atau kekalahan itu berasal atau dimulai dari hati kita. Kemenangan atau kekalahan itu dimulai dari hati kita. Alkitab berkata dengan tegas di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10 firman Allah berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Jadi putus asa itu berasal dari hati yang meragukan Allah dan kuasanya. Ketika Bartimius mendengar berita-berita tentang Yesus, keyakinan akan kemenangan dan dalam pergumulannya itu dibangkitkan. Karena kemenangan itu berasal dari hati yang percaya akan kuasa dan kesanggupan Allah. Orang yang percaya penuh kepada Yesus Kristus, itu dia akan mengalami keputusasaan maupun tawar hati di dalam menghadapi masalah. Ia tidak melihat besarnya masalah, sulitnya masalah, atau beratnya masalah. Tetapi ia melihat besarnya kuasa Allah yang sanggup memberikan kemenangan pada dirinya. Inilah yang menjadikan Bartimius tetap memiliki keyakinan akan kemenangan di dalam menghadapi pergumulan di dalam kehidupannya. Keyakinan
akan sebuah kemenangan, itu akan memberikan semangat, memberikan inspirasi, memberikan dorongan untuk terus maju, apapun yang dihadapinya. Hal yang kedua, Bartimius tak kenal menyerah dalam situasi yang sulit. Bartimius tak kenal menyerah di dalam situasi yang sulit. Kalau kita membaca di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 47 sampai 48, maka kita mendapatkan suatu spirit di dalam doa yang dilakukan oleh Bartimius. Ketika dia berseru kepada Yesus, maka ada banyak orang yang menghalanginya, orang yang menyuruhnya diam, tetapi Bartimius tidak tawar hati. Dan dia memiliki hati yang tetap untuk terus berseru dan berseru sampai sesuatu itu terjadi melalui doanya. Semangat yang tak kenal menyerah di dalam doa dan mengerang kepada Tuhan Yesus itu dimiliki oleh Bartimius. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga jangan buang-buang waktu dan tenaga untuk hal-hal yang membuat kita tawar hati dan kehilangan kekuatan. Tetapi tetaplah maju di dalam doa. Pemazmur di dalam Mazmur pasal 126 ayat yang ke-6 mengatakan, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hal ini dibutuhkan suatu tindakan atau langkah doa yang terus-menerus untuk mengalami kuasa dan mujizat. Kita jangan menyerah karena Allah rindu untuk kita menghampiri Dia di dalam doa dan di tengah-tengah penderitaan dan kesesakan kita. Seruan Bartimius kepada Yesus untuk menyatakan belas kasihannya dengan berkali-kali dan semakin keras walaupun disuruh oleh orang banyak untuk berhenti, untuk diam, tidak bersuara lagi. Tetapi hal itu tidak menyurutkan niat Bartimius, kemauan keras Bartimius. Walaupun dia disuruh berhenti, tetapi ia tidak mundur dengan situasi itu. Tuhan merindukan supaya kita juga membuat dan melakukan terobosan-terobosan pada sesuatu yang tidak menyenangkan untuk mengalami hal-hal baru di dalam kehidupan kita. Yaitu teruslah maju di dalam doa. Jangan menyerah, sampai kita pulang membawa berkas-berkasnya dari pintu mujizat yang sudah terbuka bagi hidup kita. Hal yang ketiga, Bartimius memiliki ketaatan untuk menanggalkan jubah. Bartimius memiliki ketaatan untuk menanggalkan jubah. Kalau kita membaca pada Injil Markus, ya, bacaan kita tadi, pasal 10 ayat yang ke-50, maka di situ kita menemukan suatu tindakan yang dilakukan oleh Bartimius adalah dengan menanggalkan jubahnya untuk menghampiri Yesus. Ada bagian kita di dalam setiap mujizat dan kuasa Allah yang akan dinyatakan di dalam hidup kita. Bagian kita ialah melakukan ketaatan akan firman Tuhan. Taat untuk menanggalkan jubah manusia lama. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang keempat, firman Allah berkata, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Jubah atau pakaian, di sini bisa berbicara juga tentang kehidupan. Ubahlah jubah manusia lama dengan pakaian putih, supaya kita bisa berjalan bersama dengan Yesus Kristus untuk menghadapi dan melewati semua pergumulan yang ada dalam hidup kita. Dalam hal ini, menanggalkan jubah juga berbicara tentang ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan pada zaman ini di dalam setiap aspek hidup kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Ada banyak contoh di dalam Alkitab mengenai orang-orang yang bertindak dalam ketaatan dan pintu mujizat terbuka bagi hidupnya. Kalau kita memperhatikan dalam 2 Raja-Raja pasal 5,
2 Raja-Raja pasal 5, firman Allah menegaskan mengenai Naaman yang taat dengan perintah Nabi Elisa, sehingga disembuhkan dari penyakit kustanya. Lalu dalam Yohanes pasal 4 juga, firman Allah menjelaskan mengenai wanita Samaria yang taat meninggalkan kehidupan manusia lamanya, dan menjadikan dirinya sebagai saksi Kristus yang menyenangkan atau yang memenangkan banyak orang di Samaria. Dan masih ada banyak contoh-contoh lain yang dapat menolong kita untuk dapat memahami bahwa ketaatan itu akan membuka pintu mujizat bagi hidup kita. Dan selanjutnya, yang keempat, atau yang terakhir, Bartimius menyatakan perkataan iman. Bartimius menyatakan perkataan iman. Berdasarkan bacaan kita di atas, yaitu Markus 10 ayat 51b, yang mengatakan, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lewat ayat ini, kita mengetahui bahwa Bartimius itu memiliki iman kesembuhan. Sehingga Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka terjadilah mujizat di dalam kehidupan Bartimius, dengan dapat melihat dari kedua matanya. Ucapan supaya aku dapat melihat di tengah-tengah kondisi yang masih buta dari Bartimius, itu adalah bentuk dari wujud iman yang ada dalam dirinya dan diperkatakan. Sebagai orang percaya, kita harus yakin ada kuasa di dalam perkataan yang bagi orang-orang beriman. Perkataan-perkataan yang berisi kebenaran firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia di dalam kehidupan kita. Paulus dengan tegas mengaitkan iman dengan perkataan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat 13, firman Allah berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti yang ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Iman yang diperkatakan itu akan mendatangkan kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Jangan ragu-ragu untuk terus memperkatakan iman. Sebab pintu mujizat sudah dibuka oleh Allah di dalam hidup kita. Hal itu bukan sekedar slogan, tetapi Yesus Kristus benar-benar akan menggenapinya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat dibukanya pintu-pintu mujizat ini, hendaklah setiap persoalan yang ada dalam hidup kita itu dijadikan sebagai sarana untuk Allah menyatakan mujizat bagi kehidupan kita. Dengan tekad untuk memilih kemenangan dan bukan keputusasaan. Menjadi pribadi yang tidak kenal menyerah, serta mau berubah dalam jubah kehidupan yang baru, dan terus memperkatakan perkataan iman, maka pintu yang sudah terbuka akan menyatakan mujizatnya bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini akan terus berbicara dalam hati kita, supaya Roh Kudus akan menolong kita, sehingga kita bisa memahami mengenai kuasa Allah yang Allah sediakan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Janganlah kita hanya menjadi penonton kuasa Allah, tetapi kerinduan kita adalah kita pun mengalami kuasa itu dalam hidup kita, supaya iman kita semakin diteguhkan. Pengenalan kita akan Kristus menjadi semakin dalam dan semakin dalam, sehingga kita bisa mengenali Dia dengan benar, serta kuasa yang disediakan bagi hidup kita. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada setiap pribadi kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Supadi. Biarlah Engkau sendiri yang akan memeteraikan firman itu kepada setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini,
dan Engkau sendiri juga yang akan menolong kami untuk kami mengerti sehingga rema daripada firman Tuhan itu boleh tertanam dan Engkau memampukan kami untuk kami menghidupinya. Hamba berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Supadi yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua pada pagi hari ini. Berkati pribadi, keluarga dan juga pelayanannya, Engkau terus memakai untuk mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sehingga nama-Mu terus dipermuliakan dan banyak jiwa akan diberkati dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Iya, terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Supadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah Tuhan terus memberkati Bapak, berkati keluarga dan juga terus memakai Bapak di dalam pelayanan. Dan juga terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan ibadah yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik worship leader, para singer, bahkan para pemain musik, tim multimedia. Terima kasih banyak. Bahkan untuk seluruh jemaat Tuhan, terima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu Saudara semua. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, ya, minggu depan tetap kita melaksanakan ibadah secara online dan terus membuka hati di hadapan Tuhan. Pesan saya, ya tetap jaga diri, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang berlaku, tetap konsumsi makanan yang sehat, terus minum vitamin untuk kebutuhan nutrisi tubuh kita supaya kita tetap sehat. Ya, mungkin itu saja pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, dan kami berdoa ya Tuhan, memohon kepadamu untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan, Kau akan terus memberkati mereka, Tuhan akan menyertai mereka, Tuhan sendiri yang akan melindungi seluruh umat-Mu dari segala mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, gangguan kuasa setan, ataupun orang-orang yang ingin berbuat jahat atas kami. Engkau juga melindungi kami dari segala sakit penyakit, dari serangan wabah virus corona. Dan kami rindu, kami senantiasa ada di dalam anugerah Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan yang jemaat Tuhan lakukan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Engkau akan mendatangkan keberhasilan, Engkau akan mendatangkan berkat Tuhan dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Engkau akan mencurahkan berkat itu sehingga jemaat Tuhan boleh dipelihara oleh Tuhan dan hidup mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah selesai dengan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah pada pagi hari ini berkat nikmat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, berkat kasih sayang, kasih karunia dan berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput salehnya. Kita semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beraktivitas.